bulan ini kita sudah memasuki bulan yang baru. Kita memasuki bahwa di bulan Maret ini kita memiliki tema A Place of Power. Katakan sama-sama A Place of Power. 1, 2, 3, A Place of Power. Nah, kalau kita melihat waktu di awal 2 bulan pertama kita bicara dari Kisah Rasul pasal 1 dan 2, kita tahu bahwa mereka bersatu hati di dalam persekutuan. Mereka bersatu hati di dalam firman Tuhan. Mereka bersatu hati di dalam communion. Hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus dan mereka bersatu hati di dalam prayers. Dan ketika mereka melihat dalam kesatuan hati itu, signs and wonders to glorify God. Mereka bukan orang-orang yang mengejar mujizat, tanda-tanda dan mujizat. Tapi saya percaya di mana ada kesatuan, di sana ada power of God. Yang setuju katakan, amin. A place of unity is a place of power. Saya percaya di bulan ini kita akan bisa melihat dimanapun Anda berada. Kita bisa melihat bahwa ada power di dalam nama Tuhan Yesus. Yuk kita baca dari Kisah Para Rasul 3 yang kita sudah baca tadi, dikatakan di sini, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang aku punyai, kuberikan kepadamu, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. What a powerful name. Di dalam kitab NLT dikatakan, but Peter said, I don't have any silver or gold for you, but I will give you what I have. In the name of Jesus Christ of the Nazarene, get up and walk. Nah, untuk kita bisa melihat konteks sejarah dari Kisah Para Rasul 3, dan Anda bisa tahu bahwa di sana dikatakan ketika mereka bersatu, mujizat terjadi, dan Kisah Para Rasul 3 ini adalah salah satu mujizat awal. Mujizat awal ketika mereka berjalan di dalam kuasa. Mereka berjalan di dalam kuasa Tuhan. Dan mujizat itu boleh terjadi di dalam kehidupan mereka, di dalam bait Allah. Yuk kita lihat dalam video ini untuk menggambarkan konteks pada zaman itu. Kisah Rasul 3 mencatat mujizat pertama di Kisah Para Rasul. Kita lihat orang yang lumpuh. Ini Petrus dan Yohanes. Alms? Anything to give? Alms? Look on us. Silver and gold have I none, but such as I have give I thee. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk.
kita lihat dari perspektif ini, kenapa peristiwa ini terjadi? Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai 5 ini mengatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pada pukul 3 petang. Nah, Anda harus tahu bahwa ada suatu hal yang signifikan di sini. Kalau Anda melihat di dalam budaya bangsa Yahudi, mereka itu punya prayer time. Kalau Anda melihat di dalam kitab Mazmur, mereka itu punya prayer time itu pagi, siang, dan petang. Jadi pagi itu sekitar jam 9 pagi, kemudian ada jam 12, dan kemudian jam 3 sore itu sudah dikatakan petang. Karena dalam penanggalan hari Yahudi itu, satu hari itu 12 jam. Kalau Anda lihat, Yesus pernah quote itu semua. Dan ada yang suatu spesial, kenapa jam 3 petang? Jam 3 petang itu adalah waktu biasanya mereka itu mempersembahkan korban. Jadi kalau Anda melihat pada waktu hari raya tertentu ketika mereka harus mempersembahkan korban, mereka itu melakukan pada jam 3 sore. Ketika mereka mempersembahkan anak domba, dia mempersembahkan itu jam 3 sore. Oleh karena itulah ketika Tuhan Yesus disalibkan, anak domba yang tidak bercacat itu waktu disalib, dia mati pada pukul berapa? Jam 3 petang. Karena itu mereka berkumpul di dalam bait Allah. Dan mereka senang sekali. Orang Yahudi sangat menghargai bait Allah. Dan di situ dia lihat waktu sembahyang kira-kira jam 3, ada Petrus dan Yohanes masuk ke dalam bait Allah. Nah, di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga dia harus diusung. Jadi orang ini adalah orang lumpuh ini nggak disebutkan umurnya tapi sejak lahirnya. Dan beberapa komentari mengatakan kurang lebih orang ini umurnya 40 tahun. Orang yang sakit lumpuh ini. Dan tiap-tiap hari orang itu diletakkan. Jadi dengan sengaja kalau Anda melihat teman-temannya itu meletakkan di sana. Kenapa? Karena pada waktu sekitar sore itu biasanya orang-orang itu datang dengan attitude untuk mempersembahkan. Dan makanya di sana dikatakan ketika orang itu mempersembahkan, mereka itu juga membawa banyak uang dalam kehidupan mereka. Pernah dengar kisah Tuhan Yesus, dia menyucikan bait Allah. Karena orang-orang nggak mau membawa korban yang tidak bercacat, mereka cenderung untuk membeli. Makanya Tuhan Yesus waktu membersihkan bait Allah, dia mengatakan, rumahku jangan dijadikan sarang penyamun. Nah, karena itulah teman-temannya itu tahu banget. Setiap hari. Dan ketika itu dia nunjukkan di sana. Dan dia ditaruh di tempat yang strategis. Di gerbang indah bait Allah. Di sini dikatakan bahwa dia bernama gerbang indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke sana. Jadi setiap hari, without fail, saya nggak tahu berapa tahun. Mungkin kalau dia umurnya 40 tahun, mungkin saya nggak tahu sejak remaja kah, sejak umur 17 tahun, setiap hari teman-temannya membawa dia, membawa di sana dengan tujuan untuk meminta sedekah, untuk meminta-minta. Dan dia tahu banget setiap orang yang datang ke bait Allah, terutama jam 3 petang itu adalah dengan attitude untuk memberikan sesuatu. Not necessarily karena mereka suka berkorban, tapi ada dari mereka juga yang memang pengen show off. Di bait Allah juga kita bisa melihat banyak orang pengen menunjukkan harta yang mereka memiliki, emas, perak yang mereka miliki, harta yang mereka miliki. Dan seringkali juga kalau kita melihat Yesus pernah menunjukkan juga ada orang yang datang ke bait Allah dengan attitude, dengan kesombongan, menunjukkan bahwa ini loh ibadahku. Aku datang dengan penuh attitude yang mengatakan aku nggak pernah berbuat dosa, aku nggak bercacat dan lain sebagainya. Sedangkan laki-laki yang diusung ini, dia bisa melihat ke dalam, tapi dia nggak pernah masuk di dalam bait Allah itu. Dia ada di dalam halaman, dia mungkin bisa melihat, bisa mendengar mungkin. Dia melihat orang lalu lalang, tapi dia tidak bisa masuk ke dalam to enjoy God's presence. Dia hanya ada di luar, hanya untuk meminta-minta. Makanya di sini katakan, kalau Anda melihat di Mazmur pada waktu malam itu adalah waktu persembahan ukupan, dan waktu malam dikatakan persembahan korban pada waktu petang. Disinilah Mazmur mengatakan pada waktu malam dia mengatur persembahannya. Dan karena itulah kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 3 ayat 3 dikatakan ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, dia minta sedekah. Lalu menatap dia dan Petrus katakan, "Look at us." Petrus mengatakan, "Look at us." Lihatlah kepada kami. Dan orang itu ayat 5 menatap mereka dengan penuh dengan harapan akan mendapatkan sesuatu
daripadanya. Kita bisa belajar di sini, orang yang tanda kutip di sini katakan orang lumpuh secara fisik. Yang mereka butuhkan sebenarnya bukan cuma sekedar sedekah. Laki-laki ini, orang yang lumpuh ini secara puluhan tahun terbiasa dengan quick fix. Waktu cepat untuk menerima berkat. Menadah, orang kasih. Orang nadah, dia kasih. Dia minta sedekah. Dia nggak tahu kehidupannya bahwa there's so much thing Tuhan bisa lakukan di dalam kehidupannya. Tapi Petrus dan Yohanes di sini menyatakan bahwa dia memperkenalkan nama Tuhan Yesus itu. Bahkan sebelum dia mengatakan di ayat ke-6 itu, di ayat ke-5 ini dia mengatakan look at us. Karena dia tahu bahwa orang yang sudah lumpuh ini, dia tidak memiliki harapan. Makanya hal yang pertama yang kita tahu, the power in the name of Jesus adalah His name brings hope. Yang setuju katakan amin. Kita tahu bahwa Petrus dan Yohanes, dia mengajarkan, hey, lihat kita. Karena dia tahu ketika orang ini lumpuh, dia tahu orang ini cripple di dalam kehidupan dia. Dia adalah orang yang tidak memiliki harapan. Dan ada fakta di mana orang yang lumpuh atau cripple ini, yang pertama dia nggak bisa membedakan antara apa yang dia butuhkan dan apa yang dia mau. Dia sudah terbiasa terlatih. Dan teman-temannya mendukung dia untuk sekedar minta sedekah. Dia minta sedekah, hey, give. Aku butuh duit. Padahal yang dia benar-benar butuhkan. Saudara, kalau Anda melihat, tanda kutip orang yang cripple, orang yang lumpuh, mungkin orang itu pernah mengalami kejatuhan di dalam hidupnya. Mungkin dari lahir, tapi kita bisa melihat orang-orang yang lumpuh yang mungkin ada di sekitar kita, dia tidak bisa membedakan antara apa yang dia mau dan yang dia benar-benar butuhkan. Dan saya percaya, this is a place of power. Dimanapun Anda berada, Anda bisa memperkenalkan bahwa kuasa nama Yesus itu memberikan harapan. Sehingga Anda tahu apa yang benar-benar Anda butuhkan di dalam hidup ini. Bahwa engkau membutuhkan pengharapan, dan pengharapan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Amin, saudara. Begitu banyak orang hanya tahu, I want this. Tapi dia nggak benar-benar tahu apa yang dia butuhkan. Dan Anda tahu bahwa orang yang lumpuh seringkali menaruh pengharapan yang salah. Pengharapannya dia menatap, langsung dia cuma minta duit. Dia menatap, langsung minta duit. Dan dia sudah terlatih seumur hidupnya untuk dia selalu merasa ingin dikasih orang-orang lain. Mungkin karena dia punya pengharapan sudah pupus. Dia punya impian-impian yang sudah hampir mati. Orang yang lumpuh itu pengharapannya salah. Kepada benda, kepada emas dan perak, kepada kejayaannya, kepada kedudukannya. Dia bisa melihat, mungkin bayangin ya, dia nggak bisa masuk ruang ini, tapi dia ada di pelataran. Dia nggak bisa masuk bait Allah, dan dia melihat berbagai macam orang. Dan mungkin dia mengatakan bahwa dalam hidupnya, andai aku bisa seperti mereka, andai aku bisa berjalan, andai aku bisa masuk ke dalam bait Allah. Dia punya pengharapan, tapi ya, karena dia terbiasa hidup untuk dikasihi terus-menerus atau dikasihani terus-menerus. Ini yang terjadi ketika orang lumpuh, pengharapannya itu salah. Dan impian-impiannya mungkin pudar, udah nggak bisa mimpi jauh lagi. Dan orang yang tanda kutip lumpuh tak berdaya, cripple man, mereka tidak memiliki tujuan hidup. Makanya dia dengan jelas dia mengatakan, Petrus dan Yohanes, hey, look at us. Dia melihat, karena dia, saya percaya, Petrus dan Yohanes mau memperkenalkan bahwa ada satu nama di atas nama yang dapat memberikan pengharapan yang baru di dalam kehidupan orang yang lumpuh ini. Dan setelah dia pengharapannya, waktu dia menatap, dia mulai berbicara mengenai pengharapan. Dan yang kedua, Petrus dan Yohanes mengenalkan bahwa nama Yesus, His name brings healing. Baru dia katakan di sini. Pertama, pengharapannya dipulihkan. Dia ngeliat, lihat. Dia menatap dengan penuh pengharapan. Dan disinilah ayat ke-6 dia mengatakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya, kuberikan kepadamu. Dan Petrus dan Yohanes nggak memberikan kesempatan terlalu banyak untuk orang ini merasa self pity atau dikasihani. Dia nggak, aduh kamu ya kayak gini, nggak. Dia nggak cuma ngasih sedekah, dia nggak cuma ngasih uang, tapi hey, lihat aku.
Emas dan perak, sesuatu yang mereka banggakan. Tahu kan, di dalam bait suci, mereka orang Israel sangat membanggakan bait sucinya. Makanya kalau mereka memberikan bait sucinya itu mereka all out. Dia memberikan semuanya. Dan ketika orang memberikan persembahan, mereka datang dengan emas dan perak. Tapi Petrus dan Yohanes mengatakan, hey, I don't have. Apa yang kamu mau, apa yang kamu kira aku akan berikan, gitu ya, pengharapanmu pada benda-benda ini, pengharapanmu kepada apa yang sementara ini, tapi I give you something better. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus bisa memberikan pada hidup kita something better? Amin, saudara. Something yang really kita butuhkan di dalam hidup itu. Dan demi nama Tuhan Yesus orang Nazaret itu berjalanlah. Dengan kata lain dia mengatakan, hey, jangan terus tinggal dalam kelumpuhanmu. Aku tahu pengharapanmu sudah pupus. Aku tahu impianmu hari ini mungkin sudah pudar. Anda gak punya impian lagi. Aku tahu bahwa kamu hari-hari ini sedang tidak ada tujuan hidup di dalam kehidupanmu. Tapi jangan Anda berlama-lama di sana. Get up and walk. Dia katakan. Amen. Get up and walk. Dia katakan, demi nama Tuhan Yesus itu bangkit dan berjalanlah. Dan kata walk, to walk itu dari kata aslinya peripateo, itu mengatakan bahwa berprogres. Katakan sama-sama berprogres. 1, 2, 3, berprogres. Waktu Anda berjalan, dia katakan, to walk, untuk kita punya progres, untuk menggunakan setiap kesempatan, dan to conduct yourself. Saya berdoa hari-hari ini, buat Anda yang mendengar, I know, mungkin dalam tahun-tahun ini Anda mengalami tanda kutip kelumpuhan di dalam kehidupanmu. I don't know. Kelumpuhan bukan berarti kematian, tapi Anda mengalami kelumpuhan. Dan Tuhan Yesus, Petrus dan Yohanes sedang menunjukkan bahwa the power of healing and salvation are not found in a place. Dia mengatakan bahwa engkau menaruh pengharapan yang salah. Engkau kira engkau bisa menaruh pengharapan pada bait Allah sekalipun. Anda bisa duduk di sana, engkau bisa duduk di sana dari jauh. Engkau menaruh pengharapan pada emas dan perak atau pada benda. Tapi dikatakan bahwa the power of healing and salvation are not found in a place, but in the name of Jesus. Ini yang berubah. Karena begitu banyak orang masuk dalam bait Allah dengan pengharapan yang salah. Makanya dia katakan a place of power adalah a place di mana Jesus, where Jesus is. Ketika nama Tuhan Yesus disebut, saya percaya disitulah kita bisa melihat ada power of healing. Dimanapun Anda berada, mungkin hari-hari ini saya kata engkau mengalami kesulitan, engkau mengatakan hampir mati di dalam kehidupanmu. Engkau mengatakan bahwa hari-hari ini begitu banyak hal yang engkau sedang andalkan, itu sudah mengalami mati suri, kelumpuhan, cripple. Dan di sini kita lihat bahwa Petrus dan Yohanes ketika orang ini mulai berdiri, dia nggak meninggalkan orang tersebut. Dia mengatakan ayat 7, lalu dia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Yang pertama tadi saya mengatakan, buat Anda yang merasa bahwa dalam kehidupan Anda sedang diizinkan masuk dalam, Anda merasa cripple, atau Anda merasakan bahwa Anda sedang lumpuh hari-hari ini. Firman Tuhan mengatakan, get up and walk. Amen. Tapi hal yang kedua buat teman-teman kita yang ada di sini, Anda harus melihat bahwa mungkin hari-hari ini ada orang yang mungkin kelihatan berbeda dari 2 tahun atau 3 tahun yang lalu. Karena begitu banyak hal yang terjadi mungkin dalam 2 atau 3 tahun ini. Ada begitu banyak orang yang mengalami kebangkrutan. Mungkin mereka mengalami salah dalam mengambil keputusan. Mungkin salah dalam mengambil investasi. Atau rumah tangganya mungkin diambang kehancuran. Mungkin mereka sudah kita omongin, sudah kita konseling dan lain sebagainya. Dan mereka sadar tahun-tahun ini mereka mungkin mengalami mental health, mereka mengalami kesakitan, begitu banyak badai yang menghancurkan, mencoba. Dan kita mungkin selama ini kita nggak tahu, kita cuma bisa bilang, kok kamu berubah sih? Dulu kamu nggak kayak gini, dulu kamu full of vision, full of power. Kenapa sekarang kamu gampang sensi, gampang offended? Saya mengatakan hal terakhir yang kita harus katakan pada dia, nah kan waktu konseling dulu kamu nggak ngikutin sih, kayak gitu. Benar, jadi kadang-kadang kita ngomong
dalam hati syukurin, tapi kita kan halus kan gitu ya mainnya gitu ya. Ada teman-teman yang kita lihat, mungkin dia udah kita omongin, kamu itu ngambil jalan yang salah gitu ya. Cara kerja kamu ini salah. Mungkin dia datang kepada kita. Cara dia mengasuh anak mungkin dulu salah dan dia sekarang sedang menghadapi masalah mungkin dengan rumah tangganya. Cara mereka dalam menjalani kehidupan suami istri ada yang salah. Dan ketika mereka datang hari-hari ini kita bisa ngeliat, aduh, kamu sih gak denger aku. Waktu dulu kamu ikut kelas premarital nggak serius sih. Sudah dibilangin malah aku kamu kata-katain. Pernah dengar kayak gitu? Aku udah bilang kamu jangan ngambil keputusan ini. Jangan berpartner dengan orang ini. Aku sudah ngomong sama kamu. Tapi the last thing yang kita bisa katakan adalah syukurin. Benar? Karena kita bisa melihat orang yang baru mulai berjalan. Mereka membutuhkan orang lain yang memegang tangan mereka. Yang setuju katakan amin. Orang membutuhkan orang lain. We need other people to help and strengthen us in our walk with Jesus. Begitu banyak orang yang baru mungkin mereka hidupnya dulu jauh dari Tuhan. Dan hari-hari ini mereka baru sadar bahwa mereka membutuhkan. Mereka sudah menyerah bahwa impiannya itu adalah salah. Impiannya mereka salah, pengharapan mereka itu keliru. Dan mereka baru kembali lagi, mereka tahu bahwa jalan kebenaran dan hidup itu hanya terdapat di dalam Tuhan Yesus. They need us. Saya percaya di dalam setiap iCare Anda, di tempat kerjaan Anda, di rumah tangga Anda, we need other people to help and strengthen us in our walk with Jesus. Begitu banyak orang saling menyalahkan, tapi kita bisa melihat Petrus dan Yohanes. Dia memegang tangan kanan orang itu. Dan mereka membantu dia berdiri. Dan seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang tersebut. Begitu banyak cerita di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes tentang kehidupan Yesus. Salah satunya adalah ketika dia melihat ada seorang yang buta sejak lahirnya. Orang-orang di sana tanya, salah siapa? Salah orang tuanya? Atau salah orang tersebut sehingga dia buta dari lahirnya. Tapi di situ Tuhan Yesus mengatakan bahwa bukan salah siapa-siapa tapi pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya di dalam setiap kehidupan kita, kita percaya bahwa His name brings change in our life. Nama Tuhan Yesus itu membawa perubahan dan kita bisa melihat di sini. Orang yang mengalami perubahan ini, orang tersebut mungkin belum melihat Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Dia belum langsung percaya, tapi dia melihat ada sesuatu yang berbeda dari orang yang tadinya crippled man ini, dari orang yang lumpuh ini. Minggu depan kita akan dengar Pastor Chef bicara dari ayat yang ke-11 sampai ayat 20. Bagaimana Petrus menjadikan peristiwa ini sebagai sarana untuk dia bisa memperkenalkan siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Tapi di sini kita bisa melihat, ia melonjak, lalu berjalan kian kemari. Kita tadi dilihat dari videonya itu, saya pakai video karena saya nggak bisa mempraktekannya gitu ya, meloncat menari-nari. Dan kemudian dia dikatakan di dalam bait Allah, dia berjalan, melompat-lompat, serta memuji Tuhan. Sudah ada perbedaan, ada perubahan yang drastis kalau kita bisa melihat. Dari crippled man, orang yang tadinya itu lumpuh, yang tadinya ada di luar bait Allah, dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Selama seumur hidupnya, mungkin hampir 40 tahun dalam kehidupannya. Dia ada di bait Allah, di luarnya. Dia bisa ngelihat, tapi dia cuma di halaman. Nggak tahu berapa puluh tahun, tapi dia kata sejak lahir, dia diusul di sana, dan dia cuma bisa melihat orang lain. Dan karena dia nggak sempurna, karena dia cacat, mungkin dia nggak pernah bisa masuk di dalam bait Allah sebelum. Tapi ada suatu perubahan change. Dia nggak cuma sekedar berjalan kian kemari dan mengikuti mereka, tapi dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Dan di situ kita bisa melihat, yang tadinya dia mungkin di sekitarnya dia tahu, dia kenal orang-orang yang pernah ke bait Allah. Dia kenal, tapi dengan tujuan berbeda, pengharapan yang berbeda, hanya untuk minta sedekah. Tapi sekarang dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Karena dia mengalami mujizat yang dia lihat di dalam kehidupannya mata kepala sendiri. Dan dia bisa melompat-lompat serta memuji Allah. Begitu banyak kita mungkin tahu tentang Tuhan. Kita tahu tentang
gereja. Kita tahu, tapi begitu banyak kekecewaan yang kita alami, begitu banyak impian yang kita yang pudar, sehingga kita nggak bisa really enjoy dan memuji Tuhan. Di sini dikatakan bahwa he went into the temple with them, walking and leaping and praising God. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita bisa bangkit kembali, kita bisa melompat-lompat, dan kita bisa menceritakan, kita bisa memuji Tuhan. Kalau Anda lihat di gambarnya, ini gambar yang kecil gitu ya, mungkin, gambarnya kecil pecah ya. Kalau Anda lihat bait Allah ini adalah bait Salomo. Bait Allah yang dibangun ini bukan bait Salomo, tapi bait yang dibangun oleh Herodes. Yang awalnya adalah untuk menunjukkan kemegahannya. Dan Anda bisa melihat bahwa orang lumpuh bait Allah itu begitu besar untuk masuk ke dalamnya situ. Dan unfortunately, selama ini dia cuma ada di gerbang, gak usah ditunjukkan gambarnya, pokoknya kita melihat. Dia cuma bisa melihat di gerbang indah itu. Tapi now dia bisa melihat bahwa ketika Tuhan mengadakan perubahan di dalam kehidupannya, orang ini bisa mengalami, dia bisa enjoy the presence of God. Hal yang ketiga yang saya mau katakan dalam kehidupan kita semua di sini adalah Jesus can raise us up from sitting outside the beautiful presence of God. Tahukah mungkin ada orang yang selama ini cuma bisa memandang dari jauh. Mereka mungkin datang ke gereja, datang ke iCare, tapi dengan tujuan berbeda, dengan pengharapan yang berbeda, dengan impian yang sudah mau pudar. Dia nggak bisa really enjoy, nggak bisa enjoy untuk memuji Tuhan, nggak bisa enjoy untuk menyembah Tuhan, nggak bisa mengalami kasih Tuhan, nggak bisa benar-benar datang pada hadirat Tuhan, sitting outside the beautiful presence of God. Tapi Tuhan Yesus, He give us a new life. Dia memberikan kepada kita kehidupan yang baru, sehingga kita dimampukan untuk bisa enjoy di dalam hadirat Tuhan. Saya berdoa bahwa dari kita mungkin hari ini Tuhan sedang berbicara, bahwa Tuhan ingin membawa perubahan. But the first step, you need to get up and walk. Anda perlu bangkit, Anda perlu berjalan, Anda perlu make progress bersama dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan sudah memampukan dan kita bisa melihat ketika ada progress di dalam kehidupan kita. Seluruh rakyat itu, orang lain melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasa duduk dan meminta sedekah. Tahukah Anda, orang-orang itu mengenal bahwa dia itu biasanya self-pity, cuma datang duduk di luar bait Allah dan meminta sedekah. Tapi karena his name bring change in his life, orang bisa menjadi takjub dan bisa tercengang. Orang belum tentu tahu itu karya Tuhan, tapi orang bisa melihat perubahan yang Tuhan berikan karena kita tahu, orang-orang lain tahu bahwa ada power in the name of Jesus. Dari crippled beggar outside the temple, dari luar bait Allah yang hanya bisa melihat orang lalu lalang. Kemudian dia bisa get up and walk. Kemudian dia bisa melihat bahwa dia bisa berjalan, melompat, dan memuji Tuhan. Ada perbedaannya. Hidupnya nggak mengasihani diri sendiri. Pengharapannya nggak pada hal-hal yang palsu. Imannya tidak bergantung pada keadaan. Tujuan hidupnya menjadi lebih jelas dan dia bisa masuk bersama-sama. Dia bisa enjoy the presence of God. Dan orang lain bisa merasakan dampaknya. Orang lain bisa melihat perubahan yang nyata. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Saya undang pemain musik untuk bisa mempersiapkan diri kita. Hari ini kita mengambil perjamuan kudus bersama-sama. Tahukah Anda Efesus 2 ayat 12 dan 13 dikatakan, perjamuan kudus itu untuk mengingatkan kita kembali tentang kasih Kristus, tentang pengorbanan Tuhan Yesus. Makanya ketika orang percaya, mereka punya habit yang baru. Mereka membaca firman Tuhan, mereka bersekutu. Mereka punya habit untuk dia melakukan perjamuan kudus karena mereka selalu diingatkan kembali akan kasih Kristus. Dan Paulus mengatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Do this in remembrance. Tidak termasuk keluarga Israel tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan.
tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Remember kehidupan kita ketika kita tanpa Allah, tanpa pengharapan. Tapi sekarang di dalam Kristus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Hari ini kita diingatkan kembali. Mungkin dari kita, kehidupan kita mengalami, kita crippled, kita lumpuh di dalam kehidupan kita. Engkau berusaha untuk bangkit tapi susah. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, get up and walk. Tapi jangan sendirian, Anda perlu orang lain. Anda perlu orang lain untuk Anda bisa melihat. Because His name brings hope. Mulai cari tahu apa yang membuat kita itu lumpuh selama ini. Apakah kita terlalu banyak dikecewaan? Atau karena doa-doa kita nggak dijawab? We are so close. Orang-orang sekitar kita ada sekitar kita. Kita mungkin pernah dengar firman Tuhan. Kita dengar firman Tuhan setiap hari. But we are close but yet so far from Jesus. Hari ini Tuhan memanggil kita dari yang tadinya jauh untuk menjadi dekat kembali. His name brings healing. Tahukah Anda bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan, tapi Anda untuk bisa berprogres, Anda membutuhkan orang lain. Bahkan Yakobus mengatakan, saling mendoakan, saling mengaku dosa supaya kamu sembuh. Ada perlu orang lain yang memegang, menopang tangan kita untuk Anda bisa bangkit dan berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. And His name bring change in our life. Apakah orang lain bisa melihat perubahan yang Yesus lakukan? Let's get up and walk. Dimanapun Anda berada hari ini, jangan menyembah Tuhan dari jauh. Jangan sitting outside the presence of God, tapi mulai masuk. Get up and walk. Mulai melompat, mulai enjoy. Dan hari ini kita diingatkan kembali oleh darah Kristus. Kita yang tadinya jauh, didamaikan, dibuat dekat oleh pengorbanannya 2000 tahun yang lalu.